Oke, jadi semalam Xiaomi 14 dan 14 Pro baru aja launching di Cina sana. Dan ini dia rangkuman apa aja yang kalian mesti tahu dari HP-HP ini. Dan kita mulai dari Xiaomi 14 yang punya ukuran layar masih sama ya, 6,36 inch. Punya bezel yang super tipis dengan dagu 0,1 mili lebih tipis dibanding Xiaomi 13 sebelumnya. Habis itu yang nggak kalah wow, kecerahan maksimalnya loncat dari 1900 ke 3000 nits. Yang bikin HP ini paling terang sejagat raya nggak sih? Sama satu lagi yang paling penting, sekarang refresh rate-nya adaptif dari 1 sampai 120 Hz. Lanjut ke performance yang menjadikan Xiaomi 14 series ini HP pertama yang pakai Snapdragon 8 Gen 3 buatan TSMC dengan pabrikan 4 nanometer. Lanjut ke baterai yang punya kapasitas 4610 mAh dengan 90 watt fast charging, 50 watt wireless charging, dan ada reverse wireless charging juga. Nah, sekarang kita ke kameranya nih. Punya lensa 50 megapiksel main pakai sensor yang gue baru denger. Namanya Light Fusion 900. Serius, gue nggak ada ide sama sekali apaan. Tapi kalau dilihat dari presentasi Xiaomi, mereka bandingin ini sama IMX 989, yaitu sensor 1 inch flagship buatan Sony. Habis itu buat ultrawide 50 megapiksel dengan sensor JN1 dan 50 megapiksel floating telephoto dengan optical zoom 3,2 kali, bersensor JN1 juga. Floating telephoto ini memungkinkan kita buat shoot close up minimal 10 cm ya, dan teknologi ini juga ada di Xiaomi 13 Pro dulu. Hasilnya sih luar biasa. Gambarnya benar-benar bisa deket dan tajam banget. Oh ya, Xiaomi ini juga kerjasama dengan Leica. Kali ini yang dibawa adalah Leica Sumilux. Bisa dibilang kastanya lebih tinggi dibanding Summicron yang dipakai di 13 series sama baru-baru ini 13T di Indonesia. Dari yang gue baca-baca, kurang lebih Sumilux ini punya kualitas yang lebih baik. Tapi dari bentuk, dia lebih gede dan berat juga. Terus secara harga lebih mahal dari Summicron. Selisihnya bisa sampai puluhan juta loh. Oke, info barusan belum seberapa. Nah, selanjutnya jangan kaget. Untuk kamera selfie-nya 32 megapiksel yang mana sekarang udah support perekaman 4K dan gak tanggung-tanggung 60 fps. Yang artinya bahan buat komplain ke HP Xiaomi udah berkurang satu guys. Ayo kita mesti cari lagi yang lain nih. Selebihnya HP ini HP 5G, stereo speaker, terus punya 4 mic ya. Di atas 1, kamera 1, dan di bawah ada 2. IP68, terus port USB-nya itu 3.2 Gen 1 dengan kecepatan transfer 5 Gbps. Itu udah termasuk cepat sih dibanding USB-C kebanyakan. Kalau secara bentuk, Xiaomi 14 ini punya layar yang flat dengan back yang ada lengkungannya dikit. Habis itu frame-nya dari metal ya, plus glossy gitu. Dan sekali lagi gue harus bilang bezelnya tipis bet, keren sih. Nah, sekarang kita lanjut ke Xiaomi 14 Pro. Cuman gue kasih tahu beda-bedanya aja ya dari 14 reguler. Kita mulai dari layar yang jelas lebih gede, 6,73 inch. Bukan layar flat, tapi ada lengkungannya dikit di keempat sisinya. Habis itu resolusi 2K dengan refresh rate, touch sampling, dan tingkat kecerahan maksimal yang sama. Nah, terus yang membedakan di sini adalah perlindungan layarnya pakai buatan sendiri nih, yaitu Xiaomi Ceramic Glass. Katanya 10 kali lebih kuat kalau jatuh dan 1,25 kali lebih tahan dari goresan. Buat performance sama Snapdragon 8 Gen 3, terus baterai 4880 mAh yang support 120 watt charging. Ada wireless charging dan reverse wireless charging juga. Terus buat kamera sebagian besar sama ya, tapi untuk lensa utama dia punya variable aperture dari f1.42 ke f4.0. Seingat gua, Xiaomi 13 Ultra itu juga punya fitur ini yang gunanya kita bisa mengatur tingkat cahaya yang masuk dan juga seberapa bokeh gambarnya. Nggak cuma di foto tapi di video juga. Cuman nggak tahu kenapa di Xiaomi 14 Pro ini ukuran sensor lensa utamanya jadi mengecil ya, 1/1,31 inch. Padahal sebelumnya di 13 Pro pakai sensor 1 inch loh. Untuk spek lainnya yang ngebedain paling port USB di 14 Pro ini dia yang 3.2 Gen 2 dengan kecepatan transfer 2 kali lipat di 10 Gbps. Dari sisi tampilan mirip kayak 14 dengan kamera modul kotak di kiri atas dengan layar curve di keempat sisinya ya. Untuk frame sama-sama flat dan glossy juga. Oh ya, buat bezel sedikit lebih tebal dari yang non-pro, 1,8 mili dengan dagu 2,08 mili. Masih kurang? Xiaomi punya satu senjata lagi yaitu Xiaomi 14 Pro versi titanium. Wah, mungkin bentar lagi kalian bakal komen,
Nggak kreatif ngikut-ngikut iPhone. Nggak salah juga. Tapi entah kenapa gue malah mengapresiasi langkah mereka ini loh. Karena artinya mereka mau duluan coba di saat mungkin brand-brand Android lain masih lihat kanan kiri. Wah, ikutan nggak ya? Walaupun ada keanehan sih dari versi titaniumnya Xiaomi ini. Kalau kalian perhatiin beratnya nih ya, nggak tahu kenapa versi titaniumnya malah lebih berat 7 gram. Yang mana kalau kalian tahu, salah satu keuntungan dari pakai titanium adalah selain lebih kuat, dia lebih ringan juga. Habis itu secara desain cukup keren sih yang titanium ini. Ada garis-garis kecoklatan gitu di sekeliling kamera modul. Dan framenya nggak glossy ya. Mirip kayak natural titaniumnya iPhone 15 Pro. Dan satu lagi, untuk varian titanium ini, Xiaomi ceramic glassnya juga diimplementasi buat bagian belakang. Jadi nggak cuma layar aja, double protection nih bos. Atau mungkin yang bikin lebih berat gara-gara itu kali ya. Lanjut sebelum ngomongin varian dan harga, mari kita kepoin OS terbarunya Xiaomi dulu, yaitu HyperOS. Singkat aja ya, yang salah satu fokusnya adalah memuluskan interaksi antar perangkat Xiaomi, mulai dari HP, IoT, smart home, sampai mobilnya juga. Mulus di sini nggak cuma koneksi lancar dan performance cepet ya, tapi pengalaman pakai perangkat Xiaomi dari yang satu ke yang lainnya juga masih konsisten. Misalnya nih, lagi video call di laptop, terus mau ganti pakai kamera HP bisa pindah dengan gampang. Habis itu nggak perlu repot masukin password ulang buat sharing internet dari HP ke tablet. Dan masih banyak lagi sih yang lain. Intinya lebih dikuatin dari ekosistem yang ada. Habis itu dari sisi optimasi performance, integrasi dengan AI, dan keamanan jadi fokus juga buat HyperOS ini. Dan satu mesti diingat, dengan gantinya MIUI ke HyperOS bukan artinya dari sisi tampilan bakal berubah sama sekali ya. Bau-bau MIUI-nya masih berasa kok. Jadi upgrade OS ini bukan sekedar ganti skin aja ya, tapi beberapa hal di belakang layar yang gue sebutin sebelumnya. Terus kapan kita bisa cobain? Buat global sih katanya kuartal pertama 2024. Mungkin paling lambat Maret atau April. Tapi itu global ya. Semoga Indonesia nggak jauh-jauh dari sana. Oke, terakhir varian dan harga. Buat Xiaomi 14 reguler, dia punya 4 warna. Ada hitam, putih, pink, sama hijau. Untuk varian mulai dari 8+256 sampai 16+1 tera. Harganya mulai dari 8,7 juta sampai 10,9 juta yang paling mahal. Sedangkan varian Pro, warna pinknya nggak ada nih, diganti sama titanium. Variannya mulai dari 12+256 sampai 16+1 tera. Harganya mulai dari 10,9 juta ya sampai 13 juta. Dan khusus varian titanium lebih mahal di 14,15 juta. Dan perlu diingat, harga-harga tadi itu harga resmi di Cina sana ya. Biasanya bakal beda harganya kalau udah masuk global atau Indonesia. Tapi ngomong-ngomong bakal masuk Indonesia nggak nih? Apa kalian bener-bener antusias sama HP ini? Kalau iya, coba kalian tunjukin dengan kasih tahu kenapa HP ini wajib masuk Indo. Siapa tahu dilirik Xiaomi nih, dan karena komen-komennya pada antusias, mungkin bisa dimasukin. Tapi nggak tahu sih bakal berhasil atau enggak. Cuman ya nggak ada salahnya dicoba. Terakhir, makasih buat yang udah nonton, dan jangan lupa bantu like video ini ya. Subscribe juga buat yang belum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!